Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'd. Syukur kepada Allah, salawat dan salam selalu tercurah ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beserta keluarga dan seluruh anak keturunan kita diaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga barokahnya orang tua, barokahnya mertua, barokahnya seluruh guru-guru kita, barokah karamahnya seluruh aulianya Allah, wabil khusus barokah karamahnya Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, Allah limpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Para alimul ulama, para kiai, para zuama, para asatidzah, para imam manaqib, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini hati saya begitu berbunga-bunga, berbahagia karena kehadiran engkau semua yang aku cinta. Kenapa hal ini bisa menjadi penting? Kalau kumpul jasmani saja, hati tidak kumpul, itu terasa hambar. Betul? Kalau kau sudah kumpul di satu tempat, hatimu pun harus ikut kumpul. Kalau hati sudah kumpul, terasa nikmat. Betul atau betul? Oleh karenanya hadir di sini banyak para alim ulama, para kiai. Barusan yang menyampaikan mau'izah hasanah, ini kiai yang cuma tebak sekaligus artis ini, aktif di media sosial, di televisi. Ustadz Reza, tepuk tangan buat beliau. Juga yang barusan menyampaikan mau'izah hasanahnya udah mulai juga aktif di medsos ini, Ustadz Kiai Haji Muhammad Bahagia. Hampir kelewat saya mau di mana, aktif bener di TikTok. Dan tak lupa guru kita yang selalu mendampingi saya, Kiai Haji Fathul Haq, terutama buat beliau. Tapi ada satu yang saya senang dan bahagia. Pada malam hari ini ada banyak keluarga saya, orang-orang yang saya cinta datang juga ke tempat ini, diantaranya dari Masjid Al-Fadli Ustaz Haji Fauzi, ada Ketua Dewan Masjid Indonesia Ustaz Kusnadi, ada Ustaz Syarif Manan, ada adik saya Ustaz Fatul Qorib, dan juga ini kita tepuk tangan terus ini urusannya nih. Yang tak lupa hadir bersama kita anak daripada Wakil Menteri Tenaga Kerja Bang Iqmal, Bang Akmal ya. Kita doakan ya semuanya yang hadir, semoga diberikan barokah oleh Allah. Apa yang menjadi hajat dan cita-citanya dikabul, diijabah oleh Allah. Karena di sini, di tempat ini, kalau misalnya tujuannya adalah dunia, kau telah keliru. Tapi kalau tujuannya ilahi, anta maksudi, puncak dan sumber segalanya adalah Allah, kau tidak akan pernah salah jalan. Karenanya di tempat ini siapa saja boleh datang, betul? Belum lama datang Wakil Menteri Agama Bang Ibul, betul ya? Alhamdulillah, tepuk tangan sekali lagi. Alhamdulillah dengan kehadiran beliau, Majlis Manaqib yang ada di sini dan majlis-majlis manaqib binaan kita yang ada di wilayah Jakarta ini mendapat prioritas bantuan dari Kementerian Agama. Alhamdulillah. Nggak tahu dah, nanti mungkin dari Kemenakeran juga akan sama juga ini melalui beliau. Semuanya semangat banget gue yang begini. Jamaah yang saya cinta, yang saya banggakan, saya ingin sekali mendengarkan sepatah dua patah kata. Saya nggak ngundang beliau,
Cuman saya ketemu di tempat bapaknya, kemudian ketemu di tempat abah, saya ajak untuk zikir kepada Allah. Karena sejatinya orang hidup tidak akan pernah tenang kalau dia tidak bisa berzikir kepada Allah. Sebanyak apapun harta yang dikumpulkan, setinggi apapun jabatan yang ia dapatkan, sekali-kali tidak akan bisa membahagiakan kalau hatinya tidak tenang. Karena kunci kebahagiaan itu adalah kerelaan dan merasa puas atas apa yang Allah berikan. Kalau dua hal itu tidak dimiliki, jangan berharap engkau menghadapi, engkau berharap mendapatkan kebahagiaan. Betul ya, betul? Karenanya ayo di tempat ini kita pasrahkan semuanya. Kita tidak punya tendensi apa-apa. Datang ke tempat ini didatangkan oleh Allah, betul. Hajat kita, masalah kita diketahui oleh Allah, dan kita serahkan saja semuanya kepada Allah. Kalau sudah menyerahkan kepada Allah, jangan mikir-mikir lagi besok bagaimana ya. Besok bagaimana besok. Kemarin saya kasih contoh ya. Contoh sederhana. Contoh apa? Lupus ya. Masih ingat ya? Lupus nggak punya duit, betul. Nggak punya rokok, nggak punya, belum makan lagi. Lalu saya kasih duit berapa? 100.000. Gira nggak lupus? Gira pakai banget. Kemudian teman-temannya yang 9 orang yang alhamdulillah kerja di Kemendes, alhamdulillah jamaah kita sudah bisa disalurkan di kementerian-kementerian biar majelis sekepal juga. Tapi kerja sama kita lintas kementerian, alhamdulillah. Nah, 9 orang yang kerja di Kemendes saya kasih juga teman-temannya lupus. Berapa duit? Berapa? 500.000. Tadi lupus kira nggak? Kira. Begitu temannya dikasih gope, kira nggak dia? Manyun. Kenapa bisa berubah? Karena dia membandingkan apa yang dia miliki dengan milik orang lain. Karenanya kalau kita memiliki ilmu perbandingan, jangan harap engkau bisa bahagia. Oleh karenanya yuk, untuk menyingkat waktu kita berikan kesempatan Bang Akmal untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk menyapa jamaah semuanya. Kita doakan beliau pun diberikan kesuksesan oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih beri kesempatan untuk silaturahmi, nikmat nikmat kesempatan yang alhamdulillah saya diundang melalui Kiai Nasrullah yang waktu pada singkat cerita di rumah dan dia ada silaturahmi di rumah yang alhamdulillah kedatangan Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi yang alhamdulillah juga setelah Kiai silaturahmi ke rumah saya juga silaturahmi ke Pondok Kiai yang dimana di Pondok Kiai saya langsung diajak oleh Kiai Nas untuk mampir untuk silaturahmi di kediaman beliau. Nah, ini salah satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk saya bisa silaturahmi untuk para kiai, para alim ulama di sini. Mungkin itu saya tidak bisa menyampaikan banyak-banyak karena nanti saya masih murid Pak Kiai semua di sini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan perkenalannya menyentuh ke dalam hati. Sebab kalau orang sudah cinta ya, jangan kata wajahnya kayak siapa yang paling ganteng atau paling cantik ya. Wajahnya berantakan juga kalau udah sayang tetap sayang. Jangan kata suaranya merdu, biar kata kaleng rombeng, kalau sudah cinta terasa merdu. Makanya dulu kemarin ketika saya diminta nyanyi sama Abah, saya tuh berusaha menjiwai lagu, kemudian berusaha nyanyi selaksana si pemilik lagu, penyanyinya. Ternyata saya nggak bahagia. Kenapa? Karena nggak jadi diri saya.
Akhirnya saya jadikan diri saya mau lagu enak, mau pantas, mau kagak pantas, yang pentingnya saya bilangin kalau Anda memahami sebuah lagu, maka Anda akan merasakan kebahagiaan di situ. Betapa banyak instrumen yang Allah berikan dari satu lagu, dari pianonya, dari bassnya, dari sulingnya, dari gendangnya. Masa segitu banyaknya nggak ada yang bikin hatimu senang? Betul nggak? Oh, mungkin musiknya nggak bikin kamu senang, nadanya, apa namanya, lirik lagunya. Masa sih segitu banyak kayak lagu nada-nada nggak ada yang indah, yang nggak bikin kamu senang? Nggak ada juga. Minimal kamu bersyukur. Kenapa? Masih bisa dengar. Kalau nggak bisa juga mendapatkan kebahagiaan bersyukur dari itu, satu berarti masalahnya. Segera ambil baygon, minum. Tandanya hatimu sudah rusak parah itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup jamaah manakib. Jamaah di sini memang harus luar biasa. Harus luar biasa. Apa yang luar biasa? Apa utangnya luar biasa? Yang penting luar biasa. Jamaah yang saya cintai, yang saya banggakan, pelajaran dari kehidupan yang saya dapatkan dari guru-guru saya, di antaranya guru saya Hadratus Syekh Haji Abdul Hamid Hussein. Beliau mengatakan kepada saya dan jamaahnya, jangan pernah hidup dalam keadaan terpaksa. Karena apapun yang kau jalankan dengan keterpaksaan, mustahil bisa mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Betul? Jadi jalanilah hidup ini dengan penuh kerelaan dan pasti kau akan mendapatkan kebahagiaan. Pendapatan yang satu dengan yang lainnya mungkin berbeda-beda. Akan tetapi rasa yang dirasakan tetap adalah sama. Kalau rasanya berbeda-beda, mustahil Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang susah. Betul? Orang yang miskin. Betul? Semua kebahagiaan pasti dimiliki oleh orang kaya. Tapi tidak. Kebahagiaan dimiliki oleh siapa saja. Contoh keberhasilan seseorang. Ini ada tukang, pernah saya cerita ya, ada seorang jurnalis. Jurnalis, tahu jurnalis? Apaan? Ya udah begitu deh. Dia melihat di komplek di gedung DPR itu ada tukang cendol, sepuh sekali, suami istri tua banget. Tukang cendol itu ditanya, Bapak kok masih saja jualan cendol? Emang nggak punya anak? Oh, anak saya ada 3. Terus kenapa kok masih saja jualan cendol? Saya ingin memberi contoh bahwa perjuangan itu sampai titik darah penghabisan. Luar biasa. Loh, anaknya 3 ada di mana saja? Anak saya 3. Yang pertama ada di gedung DPR MPR. Waduh, luar biasa. Yang kedua ada di mana? Ada di kantor Mabes ABRI. Yang ketiga ada di mana? Ada di kantor Mabes Polri. Waduh, berarti anak bapak hebat. Kok masih diizinkan untuk bekerja? Luar biasa. Itu anaknya itu di Mabes Polri, di Mabes ABRI, Mabes Polri, di kantor DPR. Itu jadi apa? Jadi tukang cendol juga. Ini artinya apa sih? Orang itu kalau buat bahagia sih gak susah-susah. Cukup dia mensyukuri yang ada. Alhamdulillah. Makanya buat jamaah manakib, jangan terlalu muluk mikirnya. Ya, makanya ada delkam yang biasa Ustaz Kusnadi sering jadikan rujukan. Jangan berpikir 10 tahun, jangan berpikir 5 tahun, jangan berpikir setahun, jangan berpikir 5 bulan, jangan berpikir seminggu, berpikir besok aja mau ngapain, udah selesai. Jauh-jauh amat. Cukup berpikir buat besok. Yang lanjutnya terserah Allah. Saya rasa cukup ya. Itu sebagai bekal buat saya dan jamaah dalam menjalankan kehidupan. Pesannya Imam Ali bin Abi Thalib yang dipegang sama Bang Naufal. Gimana bunyinya? Ahsin man syi'ta takun amirah. Ini bagus buat para caleg-caleg ini. Wasaqni amman syi'ta takun nadhirah. Berbuat baik saja engkau kepada siapa saja, kau akan jadi pemimpin. Betul?
kau pasti akan jadi pemimpin, akan dipanuti, akan diteladani. Dan jangan sekali-kali kau butuh kepada siapapun, kau pasti akan dihargai. Alhamdulillah. Kata Imam Ibn Ajibah, kata guru saya Syekh Abdul Hamid, hunitu binamalin minan nasi kullihim wa innal minal ali anisyyidabi. Bukan lantaran harta aku menjadi kaya, tapi lantaran aku tidak butuh kepada siapa saja kecuali butuh kepada Allah semata. Untuk itu kamu dan aku semuanya jadi orang kaya kalau kita tidak butuh kepada siapa saja, tapi butuh hanya kepada Allah. Dan kita akan dihargai oleh orang apabila kita mengamalkan apa yang disampaikan guru saya. 3 pantangannya apa? Pantang apa? Pantang minta. Yang kedua pantang menolak. Yang ketiga pantang menahan. Itu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Hamid Husain. Mudah-mudahan barokahnya Allah limpahkan kepada kita semuanya. Ayo taruh dulu masalahnya ya.